terkait persidangan atas nama Tifa Ujia Tiasuma atau kita kenal dengan Dr. Tifa yang telah terjadwal besok jam 9 pagi tanggal 2 Juli 2026 tetap sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam koordinasi terakhir dengan pimpinan maupun Majelis Hakim, bagi rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan selah, juga untuk persidangan pembacaan tuntutan, pledoi sampai dengan putusan akhir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Jadi pada tahap pembuktian diperkenankan untuk melakukan peliputan tanpa live. Ada kesempatan meminta tripod segala macam. Jadi tentang apa yang boleh dan tidak boleh di persidangan itu kan sepenuhnya nanti Majelis Hakim ya yang punya kewenangan. Namun bagi pengunjung yang duduk di bangku pengunjung ini tidak kita perkenankan untuk melakukan peliputan secara live, gitu ya. Ya pengunjung hanya diperkenankan untuk mendengar secara tertib jadwal persidangan. Sedangkan media yang nantinya diperkenankan di dalam itu keputusan terakhir ada pada Majelis Hakim. Cuman kepada rekan-rekan media memang diharapkan untuk besok kita melakukan pendataan biar kita tahu media mana saja yang telah hadir di persidangan. Ada tim kita dari Humas, nanti ada Ibu Humas kita nanti yang akan mengkoordinir. Demikian ya. Kok bisa mereka bisa naik sampai ke lantai 26? Ya. Padahal nggak bisa seperti itu kan. Jadi inilah cara-cara mereka untuk merepresi mental kami yang sangat jahat. Dan itu nggak perlu ditanggapi karena itu hoax, disinformasi, nggak benar, murahan, recehan, jadi nggak usah ditanggapi. Satu lagi yang nggak boleh tanggapi, itu aja sudah sangat recehan. Yang sangat recehan itu si ibu-ibu itu yang malah nganterkan bekas ya, bekal itu bekas ya, bukan mantan, bekas sopir saya, dan dia sudah bikin pengakuan sendiri di video sebelumnya. Kalau dia senengannya hobinya buka kulkas kemudian nyuri telur. Masih ada videomu itu ya, gitu. Kalau yang bagusan dikit, makanya kalau dia ngeralat, ya udah kita kan hanya ngulangi aja, dan itu meskipun mungkin itu sudah dihilangkan, saya masih punya rekamannya. Lapor, bikin LP. Makanya kita ketahuin aja lah, itu nanti urusannya. Kita ketahuin aja ya. Jadi yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu, sidang kita berdua. Kalau kami kan siap, Bismillah, kita siap. Udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah. Itu kan yang terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Terus upayanya Dokter Tifa apa? Ketika ini terus terang banyak yang banyak yang kemudian bilang ke kita ya, Mike ya, juga Pak Janes, gimana cara kita nyumbang ke Dokter Tifa? Boleh nggak? Boleh nggak gitu? Boleh sekali. Tapi jangan boleh, jangan kayak yang sono loh. Kalau jangan, boleh dong. Boleh dong. Gitu. Silakan Dok. Ya, jadi saya tadi juga barusan kan podcast dengan teman-teman media, saya katakan bahwa selama ini tuh saya berjuang di lapangan, di grassroots ya, dengan aktivitas sosial saya, kesehatan dan sebagainya itu menggunakan buku saya. Jadi selama ini yang jadi bohir saya itu buku saya. Ya, supaya kita bisa berjuang, napas kita panjang, kan harus ada suatu sumber dana. Ini ilmiah ini. Ya, suatu sumber dana yang kita ini. Banyak kan yang dulu bisa aktivis, pada bikin kaos buat dijual begitu. Kalau saya, itu. Kalau saya dari dulu tuh buku. Makanya sekarang ini adalah waktunya saya sama Mas Roy melangkah dalam sebuah pertarungan ya, pertempuran, perjuangan yang betul-betul real di sidang. Dan rata-rata juga kalau kita lihat 709 dokumen yang bakal kita cecer itu kata demi katanya. Lalu ada 130 saksi, nanti kita akan dudukkan di kursi saksi lalu kita akan cecer. Salah satunya mesin ketik. Itu baru.
butuh waktu bertahun-tahun Ya. untuk menyelesaikan Sidang sidang itu. itu. Makanya kita memang kali ini mengajak 220 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan keadilan kebenaran, ayo donasi buku Ya. dengan Oke. kami. Ya. Ini, Mike. Buku apa nih, Bu? Mike, sebentar, sebelum ke buku. Soal barang bukti tadi ada yang menarik. Hmm. Dulu ada yang buat berita itu dengan mesin ketik. Nah, kira-kira Oh, mesin ini ketik, Pak Janes ini. mesin ketik kalau jadi barang bukti, kira-kira apa Pak Janes sebenarnya? Musik itu barang bukti harus dipraktekkan gimana? Kan bukan cuma dilihat doang. Dipraktekkan gimana? Trek, bikin spasi, trek, Pak Janes, ini ada. jangankan memakai mesin ketik, mungkin dia nggak tahu cara masukin kertas ke Iya. gitu. Sementara untuk Kan beda. untuk mengukur serta ini dulu dua-duanya kan set baru sama. Dan kita spill dikit ya, mesin ketiknya baru. Iya. Mesin ketik putih, mesin manual itu, Iya, tapi manual. tampak baru. Dan itu mesin ketik yang sama pun. Saya ngetik, Dokter Tifa ngetik, Mas Mike ngetik, Pak Janes ngetik, itu bisa beda nggak sih? Beda. Tekanan ininya. Tekanan tangan itu kalau tekanan saya kan agak kenceng, spasinya gede. Kalau ibu ini kan Iya kan kita pakai Iya. simbol jari otomatis kan Cara ada. tekan QWERTY-nya itu, Iya. ya, ini Q, ini apa QWERTY itu pasti beda-beda, Mbak. Ya. Oke, lanjut Tapi tadi. itu manual dan bukan listrik ya? Manual. Kan ada yang listrik. Ada. Oh, kalau listrik sama. Karena dia pakai mereknya IBM. Nah, itu. Ada Bukan, juga sebelum komputer ada mesin tik Ya, listrik. ada, ya itu IBM. Mesin ketiknya pakai IBM. Makanya kan begitu kita di-spill beberapa barang bukti, saya bilang, aduh, kenapa mesti sidang ini, kita memalukan Iya. negara. Terus banyak handphone. Aduh. Banyak handphone. Iya. Handphone siapa? Nggak ada dokter handphonenya Dokter Tifa. Saya spill mungkin salah satunya handphone Pak Janes. Yang ngamuk-ngamuk di rumah sakit. Iya, yang di rumah sakit. Ada flash disk. Flash disk, lalu Terus yang ada legalisasi ijazah. itu dia. Agustus 2025 ditandatangani oleh Sigit Sunarta. Itu Jokowi ngelamar apa gitu? Apa yang dia maksud yang jelas tidak ada ijazah asli. Kalau flash disk saya boleh menerkan-nerkan Apa? ini Pak. Apa? Jadi waktu saya melaporkan Andi Aswan, Hah? saya disuruh membuat flash disk. Oke. Jadi mungkin waktu Jokowi memberikan video-video kita itu, Dalam bentuk disuruh download, masukin flash disk. screenshot kan, ya itu namanya bukan barang bukti. Iya. Karena tidak sesuai dengan lokus Betul. dan lokus Tempusnya. dan tempo. Itu buktinya pun bukti tersier itu. Iya, jadi kan kalau Ya. misalnya ini apa namanya link itu Ya. sebagai alat bukti ya Ya. pakai gadgetnya orang itu yang Ya. melihat link itu kan Oke. begitu. Kalau yang Pak Jokowi punya itu semuanya barang bukti. Bukti apa? Kalau kita punya alat bukti, beda. Beda ya. Itu kejahatan semua itu. Buktinya. Itu namanya barang bukti. Oke. Oke. Ya, tadi Mike terusin tadi apa yang tadi dilakukan oleh Dokter Tifa di sini tadi? Ya, jadi kan Ibu sedang membuka donasi untuk Buku. bisa Ya. melewati sidang ini ya. Ya. Untuk Panjang buku ini, apa Pak, itu yang mau Ya. dijual atau untuk donasi? Banyak karya-karya Banyak. Dokter Tifa, Saya banyak ada bukunya, ada 7 buku yang nih. bedah otak itu Ya, ya waktu itu. Otak politik Jokowi ada, Ya. Jalan Samurai Akademik ada, Ya. kemudian ada buku pandemi ya. Jadi saya membongkar tentang virus ya. Seperti apa sekarang virus dibuat, bukan seperti virus zaman dulu, tapi ini virus sintetik yang dibuat di laboratorium. Baca buku saya. Yang terakhir yang paling spektakuler adalah buku kontroversi vaksin. Oke. 780 halaman. Kayaknya kalau ini saya harus podcast Bu Tifa sama Pak Dharma Pengrekun. Wah, cocok. Atau sama mantan Menkes ya. Bu Siti Fadila. Nah, Oh, yang kemarin duduk di samping saya, ngobrol banyak banget dan nanti videonya akan ada di Indonesia Official. Wah, Ya itu Luar tapi biasa. suaranya mohon maaf memang saya nggak keluarkan karena beliau itu ibu itu siap Bu, gitu. Salam juga untuk Dokter Tifa. Oh, salah. Iya, Bu Siti Fadila Supari itu nanti kita pasang Oh, linknya ya. reunian menteri. reunian menteri kemarin. Menteri beneran ini ya, bukan Itu nanti ya. saya duet sama Bu Siti. Nah. Kita bahas tentang buku saya kontroversi Setuju. vaksin. Kontroversi vaksin. Kontroversi vaksin. Tapi satu pertanyaan nakal ini, Dok. Buku itu pesanan nggak? Jadi setelah pesanan jadi nanti dikonsultasikan, Nggak. sampulnya pun tanda tangani kayak Iya. Yeru Solo. Yeru Solo. Harus dengan izin Solo. Buku apapun yang terbit. Bukunya ISBN-nya asli. Asli.
bukan yang palsu ya, yang udah dilaporkan itu palsu. Jadi saya senang tuh donasi ada buku sehingga apa? Kita bisa sebarluaskan itu. Nggak semata-mata Anda transfer uang ke saya enggak. Ya. Jadi Anda transfer uang sejumlah 500.000 Anda dapat buku 780 halaman. Oh ya, mau mengingat. Ya. Dan jangan ada yang memanfaatkan situasi ini ya. Sama sekali kami tidak suka kalau tiba-tiba ada yang membuka dompet itu terus tanpa persetujuan atau tanpa tiba-tiba orang pada ngumpul ke situ, nggak ada kegiatan kayak gitu. Jangan ya, gitu itu malah nanti akan ada yang kemudian memanfaatkan. Ini juga menjawab orang-orang yang selama ini komen di channel saya, terutama kalau kita sedang live sidang ya. Wah itu Dokter Tifa dan Pak Roy gimana tuh, kita buka donasi yuk. Nah jadi terima kasih tapi lebih baik doakan kami saja. Ya, kalau mau support silakan. Misalnya ini nggak apa-apa, santai. Ada yang mau datang membersamai, kayak tadi ada ibu-ibu bawa makanan gitu, nggak apa-apa. Itu malah oke, ya gitu. Tapi kalau mau beli buku boleh. Oh, boleh. Kalau mau beli buku hubungi dengan nomor Dokter Tifa juga boleh. Nomor berapa Bu? Biasanya ada yang mau curi. Nomor nanti nyebutkan nomor itu. 0877 Nah, tuh. 2598 0909. Ya, silakan. 0877 2598 0909 ya. Open donasi langsung buku. hafal kita. Kalau mau bukunya Bonatua juga bisa, cari aja di video saya. Bukunya Royster juga bisa, tunggu saja 2 bulan lagi. Jadi para termul inilah betul-betul kami perjuangan tanpa bohir. Iya. Dan tetap kompak dan besar. Gua ada itu. Bohir namanya capri-capri. Nggak ada bohir kami. Tapi ada satu yang saya mau tanya nih. Ini saya nggak tahu nih YouTuber ini pada berani menayangkan apa tidak. Kemarin waktu saya di Kompas TV bersama seorang jambul, seorang berjambul. Yang sininya putih itu. Ya, yang berjambul itulah. Ya. Saya lupa namanya, lupa dikit. Jadi dia mengatakan, itu Ibu Tifa ngomong nama Prabowo Subianto, itulah orang besar di balik kasus ijazah yang membohiri semuanya. Gimana Bu? Coba ditanggapi aja itu. Jadi di otak mereka ini para termuda selalu bohir. Kita tuh nggak pernah ada cerita bohir seperti itu. Makanya saya lihat ini dari saya pribadi ya, kita perjuangan akan bertahun-tahun. Maka saya membuat buku, membuat ilmu, agar Anda kalau donasi itu donasi beli buku. Itulah bohir kita nih, bohir kita dari dulu tuh ini. Bukan orang ngasih duit kita, enggak ada. Soalnya gini Bu, kalau memang ada bohir itu, saya minta tolong. Kenapa Pak Roy, Bu Tifa, dan saya nggak pernah kebagian? Bisa aja. Saya minta tolong ini. Udah jelas ya Bang Jambul. Bang Jambul aja saya nyebutnya, itu kan modal rambut aja. Ayam juga jambulan ayam. Ayam ada. Pak Janes sudah kebagian belum uang bohirnya? Apa? Kan kami bertiga belum kebagian. Jangan-jangan Pak Janes yang dapat uang bohirnya. Tadinya si Rismon mau ngasih sama saya, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Buat beli Mercy ya. Buat beli Alphard ya. Iya, biar 2 Alphardnya. Makanya Pak Termul. Yang jelas sudah beli jam tangan, katanya gitu. Iya Bu Tifa, gara-gara Pak Bu Tifa ngomong waktu itu pas lagi konferensi pers itu bahwa terima kasih atas apresiasi Pak Prabowo. Pak Prabowo di sini loh. Orang semua pada teriak, bohirnya Pak Prabowo. Termul, kalau sempat Pak Prabowo membantu kami, membela kami dulu, gak usah ini. Udah ditangkap Grace Waterman, udah ditangkap. Iya, jadi saya kasih penjelasan sedikit ya. Jadi gini, kepalanya Kejaksaan Agung itu siapa? Pak Burhanuddin. Iya, maksudnya bosnya dia tuh siapa? Oh ya. Bosnya dia siapa? Presiden. Kapolri. Iya. Bosnya Pak Kapolri itu siapa? Presiden. Nah, artinya ini semua di bawah. Dari situ ya. Iya. Di bawah pemangku kebijakan yang jelas. Maka kita punya kewajiban untuk berterima kasih. Itu aja. Itu sama persis Dok. Ketika kemarin sama juga kami juga di spin beritanya Mas Mike dan juga Pak Janes ketika saya memohonkan untuk Polda Metro Jaya, kemudian kan ada turut termohon. Nah, turut termohon itu pemerintah Republik Indonesia kan? Nah, pemerintahnya ada presiden itu. Itu sebenarnya tata cara penulisan untuk praper. Tapi karena kemudian daripada nanti ramai disebut, ini mau juga Pak Prabowo ya, udah kita turunkan aja jadi kejaksaan. Ya, gitulah. Cuma kemarin ya, ini kan peristiwa yang sangat besar ya, tanggal 29 Juni. Ya. Besar sekali.
Ya, peristiwa sangat besar, sehingga kita bisa apresiasi dengan semua komponen. Akhirnya setelah kita berbulan-bulan diperlakukan dengan cara tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, kali ini hari itu tuh benar gitu loh. Hari ini tuh benar, dari pagi sampai sore itu benar semua sesuai dengan undang-undang hukum kita. Maka saya berterima kasih kepada Dan 29 itu yang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Iya. Bukan 29, bukan 29, tanggal 22. 21, sorry. 21 Minggu. Enggak dong. Ayo, 22 ini deh, berantem soal tanggal. 21 tuh itu ada yang potong tumpeng itu. Kita 22 Senin. Anggap aja tanggal 21 di Amerika lah, Pak. Iya, ada di Amerika itu di sini. Sampai lupa tanggal itu. Pokoknya hari Senin gitu ya. Tapi kalau 20 malam ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Ini lagi. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Iya. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Iya. Ngapain orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Rosul sama Dokter Tifa, saya bilang semua live kok. Iya. Nggak bisa, Luar karena kami biasa. live satu-satunya live. Jadi umum udah tahu mau dipaksakan ini, itu aja. Tapi lucunya Pak, video klip Bapak itu, Pak Janes itu lebih viral di channel lain. Sedikit yang nonton. Aduh. Jadi kalian subscribe Sentana dulu ya. Nah, itu sama persis dengan video kemarin ketika reuni KIB, reuni Menteri Kabinet Indonesia itu judulnya, salah satu judul tempatnya Pak Ugroseno Tribrata dikasih judul sama adminnya ya, itu inilah Roy Suryo bertemu dengan SBY. Yang memang ketemu Pak SBY, ketemu Pak JK, ketemu Pak Budiono, dan memang ada beberapa kata-kata yang menarik, tapi kata-katanya saya off the record. Gambarnya ada, ini gambar yang ada. Oke, intinya satu, tidak ada bohir. Nggak ada bohir. Kedua, Tidak ada perpecahan. tidak ada perpecahan. Tidak ada di persimpangan jalan, nggak ada. Tidak ada. Ketiga, bahwa kasus-kasus yang lain-lain itu pengalian isu dan Iya, tidak ada sangat masalah apa-apa receh. ya, Dokter Tifa tidak ada. Pengalian isu, Isu sangat bikin receh. mental breakdown maunya, padahal kita enggak, malah tambah Malah ketawa-ketawa aja nih. Iya, Makanya mental mulai kita dari apartemen, bekas supir, aduh kanyol banget. macam-macam yang receh-receh kayak gitu. Iya, iya. Ijazah juga katanya gitu, barang-barang Kemenpora ya lewat semua nanti. Untung mereka belum buka isu mantan pacarnya Pak Janes. Nah, inilah Mantan pacar saya sudah jadi istri saya sekarang. ada lagi kan? Nggak ada lagi. Siapa tahu ada lagi. Oke. Iya. Jadi, tapi Dokter Tifa untuk sidang hari Kamis Nah, sudah siap ya? Insya Allah siap, tadi Siap, besok siap, rapat. siap. Ya. Ya. Rapat, Rakyat jadi mendukung. saya Siap, kita dukung. ya sama-sama kita punya tim Iya. masing-masing tapi saling bersinergi. Dan anu Dok, mohon maaf, jangan ada yang bikin isu nanti, sidang Dr. Tifa Roy Suryo tidak tampak. Nah, karena lagi Lah ya, juga. sidang Roy Suryo Dr. Tifa kan nampak. Ya memang, saya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dr. Tifa ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada hari Kamis itu, kita tetap membersamai, kita berdoa, dan kita tidak lupa untuk selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, siap Dan insya Allah. saya juga berpesan kepada semua media yang ada nih ya. Saya kemarin sudah mengirim surat ke Pengadilan Ya, Negeri Jakarta supaya Timur. live boleh. Supaya tidak dihalangi tugas wartawan untuk memberitakan itu secara langsung. Terbuka. Jangan main-mainkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 karena itu adalah produk reformasi yang paling utama. Kemarin Mas Mike ini, Dok, itu sudah juga lihat settingan layar besar di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga. Kita Nonton aja. Memang kalau ini penonton Sentana yang paling Gini loh, sebetulnya kan gini, kenapa sih nggak boleh live streaming? Iya. Apa yang ditakuti? Iya, betul. Iya. Yang membuat tidak boleh live streaming itu ya kena apa? penjara. yang Pengadilan itu ditakuti? Jakarta Timur yang melarang itu kena penjara 2 tahun kalau melarang Kalau mau wartawan. larang-larang, nggak boleh. Kenapa pakai takut segala? Iya. Dan contohnya ada, Dok. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bebas tadi. Iya. Semua boleh. Bahkan ada satu, itu yang nyuri tempat kameranya, nyuri lokus. Harusnya wartawan itu di belakang, Dok. Tapi dia tiba-tiba ke depan gitu. Bukan, kan ini itu kan strategi seorang wartawan. Jadi pas di depan kursi saya itu kan ada kayak pilar gitu, kayak tembok. bagus Jadi nggak banget. mungkin ada yang mau duduk di situ. Iya, bagus Jadi banget. taruh di sebelah pilarnya. Iya, aduh.
Mantap banget inanya. Iya. Terus satu lagi bukti bahwa kami tetap terus bersuara. Malam ini Dr. Tifa akan muncul di catatan demokrasi, kita sebut saja TV-nya TV One, ya, bersama dengan lawyer, bersama dengan teman-teman yang lain. Saya akan muncul di catatan rakyat bersuara bersama dokter palsu. Berani dia. Banget tuh. Sebelum kamu ngomong, Ya. mana ijazahmu? Betul. Iya. Iya, orang udah gak punya integritas sama sekali gitu masih. Kamu sebelum kamu ngomong, mana ijazahmu? Nah, parah. Ya, intinya kita bersama terus, Ya. kita liput terus. Yes. Hari Kamis akan ada 2 sidang, 1 pra peradilan, 1 Sidang perdana. Sidang perdana, tentang ijazah pokok palsu. perkara. Ya, langsung pembacaan dakwaan. Oke, sekarang terakhir Ya. untuk menutup, saya mau tanya dari Pak Janes dulu, Ya. terakhir Dr. Tifa. Ya. Yakin nggak Joko Widodo akan hadir di persidangan membawa ijazah asli? Tidak. Kenapa? Kasih dikit dong. Alasannya saya lagi kampanye PSI. Kedua, kalau saya kasih ini akan ketahuan semua. Selama ini kan bukan ditunjukkan ke para operapit waktu Gelar perkara khusus itu. Siapa bilang ditunjukkan, dipertontonkan kan gini doang. Iya. Kalau ditunjukkan jalan dong, pegang dong. Periksa. Ini Ya, dipertontonkan kepada semua. Out of camera. Ya, nonton doang. Tidak akan. Oke. Tapi kalau memang kenapa bilang pesimis saya datang Jokowi? Karena wamennya juga si Otto, wamen wakil menteri, makanya berapa kali sidang CLS, sidang Petun ditolak semua. Ya itu masih ada kekuasaan itu. Ya. Oke. Kedua Pak Roy. Kalau saya ada beberapa indikasi, nanti Dr. Tifa pasti juga akan bisa mencermati. Ketika kami berdua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kami itu tadi dipertunjukkan dengan sebuah legalisasi ijazah yang terbaru ditandatangani oleh Dr. Sigit Sunarta. Lah itu buat apa? Kalau tidak nanti udah itu ada legalisasinya Pak yang terbaru. Gitu. Biar nggak usah datang. Nah, biar nggak usah datang, jadi ijazahnya pun juga tidak akan. Terus sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya, itu entah Firmanto, entah kemudian Fai, yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu sudah menandatangani sumpah untuk beri keterangan. Terus kemudian ini sudah era teknologi gitu. Nah, berarti nanti kalau itu diberlakukan dia hadir Zoom atau tidak hadir, maka rakyat Indonesia harus benar-benar nagih dan menyeret dia untuk hadir di sidang. Betul. Oke. Sekarang Bu Tifa terakhir. Ya, kalau saya malah berharap dia nggak datang. Lolos, bukan ada perkaranya. Iya, satu perkara lolos. Itu enggak, justru menunjukkan bahwa dia memang tidak punya ijazah. Yes. Kalau dia memang punya ijazah, dia berani. Tapi saya salah satu hipotesis saya, dia nggak akan datang. Kenapa? Justru itulah kita bisa membuktikan bahwa kalau orang itu memang punya keberanian, maka dia akan datang. Tapi kalau orang itu pengecut, karena dia menyembunyikan sesuatu, maka dia tidak akan datang. Nah, kita buktikan aja. Kalau saya kan hipotesis saya dia yang kedua, nggak bakalan datang. Justru dengan itu saya senang. Karena satu perkara gugur, karena saksi pelapornya nggak mau datang, dan nggak bisa diwakilkan dengan Jadi kita langsung berangkat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena ada gugur. Perkaranya gugur. Kita makamkan di TMP Kalibata. Atau kita langsung berangkat ke Jepang, lagi musim gugur. Oh iya. Jangan Jepang, nyinggung omon-omon lagi nanti ya. Yamaguchi. Kalau saya langsung telepon Presiden Amerika Serikat jemput itu siapa sih Jokowi. Saya udah janji kalau cekal saya habis saya mau ke Yamaguchi. Ya, Kira kita tidak punya network. Jadi kita nggak usah napak tilas ke Gunung Kawi, kita napak tilas ke Yamaguchi. Sama-sama I-nya kok belakangnya. I-nya juga ada napak tilas Jokowi. Jadi Mas, kita kalau cekal kita udah selesai, yang tempat pertama akan kita datangi adalah Yamaguchi. Oke, jadi begitu keterangan dari Dr. Tifa dan Pak Roy, ternyata tidak ada perpecahan, tetap solid, meskipun tim lawyernya berbagi tugas namanya. Nah, dan yang paling penting semuanya tidak ada yang yakin Pak Joko Widodo akan hadir. Tim lawyer itu juga ada isu juga. Oh, Roy Suryo tim lawyer pecah. Nggak ada pecah-pecahan.
yang ada itu pecah belah itu Mereka. gitu. Kita enggak, kita semua tetap solid. Orang selama ini Jokowi orang bilang katanya 8% kiri belok kanan, enggak 8% kiri mundur ke kanan. Mundur. Sip. Ya, jadi tidak ada yang yakin Bapak Joko Widodo akan hadir di sidang dan membawa ijazah. Silakan para pendukungnya menjawab dan menelponlah ke Pak Jokowi supaya betul-betullah beliau hadir di sidang, membawa ijazah asli dan menjawab seluruh pertanyaan dari para lawyer yang akan menanyai keabsahan ijazah itu. Ya. Karena kasihan loh, rakyat Indonesia sudah 1 tahun menunggu asli atau tidak, atau tidak. Itu saja yang kita ingin. Ijazah asli bakal dia bawa, tapi pertanyaan kita adalah ijazah asli yang mana? Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Thank you.